Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Lita Ramadjana dengan NIM 12431133023. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia dari mata kuliah Pancasila, yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Muhammad Irfan SPD MOr. Pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yang dimana Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berasal dari agama, kebudayaan, serta adat istiadat yang telah lama hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup sekaligus dasar filsafat yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Dalam perjalanan sejarah, Pancasila terbukti mampu bertahan meskipun berbagai tantangan dan upaya untuk menggantinya pernah muncul. Pancasila tetap menjadi pilihan terbaik karena mampu menyatukan keberagaman serta memberikan arahan dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, keberadaannya sangat penting untuk terus dipahami, dijaga, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar tetap menjadi landasan yang kokoh bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya ada sejarah Pancasila pra-kemerdekaan, yang dimana sejarah lahirnya Pancasila tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebenarnya telah hidup dan berkembang sejak masa kerajaan hingga masa perjuangan melawan penjajah. Proses tersebut menunjukkan bahwa Pancasila bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari pengalaman sejarah, budaya, dan perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Perjalanan tersebut dapat dilihat melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa, yang dimana ada masa kerajaan Sriwijaya. Pada masa ini sudah terlihat nilai ketuhanan melalui kehidupan beragama yang rukun serta nilai persatuan dan kesejahteraan melalui kemajuan perdagangan dan hubungan luar negeri yang luas. Kemudian ada masa kerajaan Majapahit, yang dimana nilai persatuan tanpa jelas melalui Sumpah Palapa disertai sikap toleransi antar umat beragama serta adanya musyawarah dan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua yaitu perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, yang dimana ada perjuangan sebelum abad ke-20. Perlawanan terhadap penjajah masih bersifat kedaerahan, dipimpin tokoh lokal dan belum memiliki persatuan nasional yang kuat. Kemudian ada kebangkitan nasional 1908, yang dimana ditangani dengan munculnya organisasi modern yang menumbuhkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan identitas bangsa Indonesia. Kemudian ada Sumpah Pemuda 1928 menjadi tonggak penting yang menegaskan persatuan bangsa melalui satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Kemudian ada masa penjajahan Jepang. Meskipun menimbulkan penderitaan, masa ini juga membuka peluang dan memicu semangat bangsa untuk mempersiapkan kemerdekaan. Yang ketiga yaitu Pancasila pra-kemerdekaan, yang dimana ada usulan Muhammad Yamin, yang dimana gagasan dasar negara yang mencakup kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian ada teori Seopomo menjelaskan konsep negara integralistik yang menekankan persatuan antara pemerintah dan rakyat tanpa memisahkan kepentingan individu dan negara. Kemudian ada rumusan Soekarno yang dimana mengusulkan 5 dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila yang menjadi landasan utama negara Indonesia. Selanjutnya yaitu sejarah Pancasila pasca kemerdekaan, yang dimana sejarah Pancasila pada masa pasca kemerdekaan menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya berhenti sebagai dasar negara saat proklamasi, tetapi terus berkembang mengikuti dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah Indonesia merdeka, berbagai peristiwa penting seperti perubahan konstitusi, perdebatan ideologi, hingga kebijakan politik turut mempengaruhi pemahaman dan penerapan Pancasila. Hal ini membuktikan bahwa Pancasila bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
Perkembangan tersebut dapat dilihat dalam beberapa periode. Yang pertama yaitu Pancasila era Orde Lama, yang dimana ada masa awal kemerdekaan. Terjadi perbedaan pandangan tentang dasar negara, namun akhirnya Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kemudian ada masa demokrasi terpimpin, yang dimana Pancasila ditafsirkan dalam konsep politik seperti manipol yang menunjukkan kuatnya pengaruh kekuasaan dalam pemaknaan ideologi. Yang kedua yaitu Pancasila di era Orde Baru, yang dimana ada pengaruh Pancasila. Pancasila ditegaskan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Kemudian ditetapkan sebagai panduan dalam kehidupan masyarakat agar nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan secara nyata. Kemudian ada stabilitas nasional. Pancasila digunakan untuk menjaga persatuan meskipun dalam praktiknya terdapat kecenderungan pembatasan kebebasan politik. Yang ketiga yaitu Pancasila di era reformasi, yang dimana ada perubahan politik, terjadi reformasi besar-besaran untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan mengkoreksi penyimpangan sebelumnya. Kemudian ada reaktualisasi Pancasila. Pancasila kembali dipahami sebagai nilai dasar yang terbuka, demokratis, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian ada tantangan globalisasi. Pancasila diharapkan tetap menjadi pedoman dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di era modern. Kesimpulan dari materi ini yaitu Pancasila merupakan dasar negara yang berasal dari nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat bangsa Indonesia yang telah berkembang sejak masa lampau. Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui perjalanan sejarah panjang mulai dari masa kerajaan, perjuangan melawan penjajah, hingga perumusan dasar negara menjelang kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Pancasila terus berkembang mengikuti dinamika zaman, baik pada masa Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bersifat dinamis dan tetap menjadi pedoman penting dalam menjaga persatuan serta menghadapi berbagai tantangan bangsa. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.